Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jadi alhamdulillah hari ini hari keempat kita bersiaran dalam sembang santai. Dan jadi hari ini alhamdulillah kita bawakan sahabat kita yang mempunyai pengalaman yang boleh dikatakan menarik untuk kita kongsikan, yang boleh menjadi motivasi kepada kita semua. Jadi tanpa membuang masa kita menjemput sahabat kita untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jafar bin Abdullah, umur 25 tahun, sudah kawin anak satu, tinggal di Tuaran. Jadi apa yang saya kongsi-kongsi ini harap dapat bio-bio dapat manfaat lah. Insyaallah. Insyaallah. Jadi sebelum kita mulai kan kita mau tahu serba sedikit lah mengenai background ya, background Tuan, macam mana boleh termasuk di dalam kehidupan yang boleh dikatakan kehidupan sosial yang kurang baik lah kan. Jadi macam mana boleh terjebak di dalam? Mula-mula sekali time itu start saya rusak tuh, ibu bapak saya time bercerai. Oh, ibu bapak bercerai. Time bercerai, jadi pikiran saya berselaru apa semua. Jadi saya memang pandai tebarang, tapi dulu saya tidak ketagi. Maksudnya maksudnya benda-benda yang terlarang lah. Benda terlarang. Oh, oke. Jadi agak-agak tahun bila tuh? Tahun 2018, 2017 macam itulah. Sudah mula mungkin mula tuh awal lagi sudah mula ambil benda terlarang. Cuma itu adalah puncak lah, di mana keadaan ucelaru itu menyebabkan makin giat lagi. Makin giat untuk mengambil barang itu lah makin teruk. Jadi apa yang kalau menurut daripada cerita Tuan tadi, perpisahan ibu bapak menyebabkan makin teruk lah. Jadi sebelum itu apa pula faktor belajar benda nih? Biasa orang bilang muda lagi kan, belum ada pikiran. Jadi belajar gitulah, tapi tidak ketagi. Saya pernah tinggalkan juga. Pernah ambil lah dulu, jadi pernah tinggalkan juga. Pernah tinggalkan juga. Cuma dia sambung balik 2017, 2018 macam itulah. Balik. Oke, baik. Jadi bila kita cakap pasal mengambil barang benda-benda terlarang nih kan, adakah waktu kita ambil tuh pikiran kita yang bercelaru tadi dia menjadi oke apa macam mana keadaan? Time kita ambil barang nih dia bagi tenang semua. Tapi keesokannya tambah bercelaru. Itu yang buat cari lagi. Oh, maksudnya dia macam satu rantaian lah, di mana kita ambil, contoh hari ini kita ambil, kita rasa tenang sekejap, besok dia makin lagi tambah, kita punya stres tuh makin tambah lah. Jadi pengalaman ini selama berapa tahun rasanya mengambil barang? Kira lah dari 2017, pas itu masuk penjara, keluar insaf sekejap. Insaf bukan sebab apa, bukan sebab takut sama Allah, tapi takut sama polis. Takut sama polis. Okay. Lepas itu buat lagi, masuk lagi insaf, keluar insaf sekejap, buat lagi 3 kali masuk. 3 kali masuk keluar lah. Masuk. Dan yang terakhir tuh? Yang terakhir nih bukan polis yang membuatkan saya takut, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, itu yang terbaik lah kan. Jadi daripada sesi pertama, pengalaman pertama kena tangkap tuh macam mana keadaannya? Kena tangkap tuh, itulah di dalam tuh tidak pernah sembahyang pun. Saya tanya orang-orang, ikut orang sembahyang. Saya berdoa lah kepada Allah, ya Allah, kau bebaskanlah aku dari sini. Agak kasar kan. Pas itu aku paling jahil lagi, aku rasa aku pernah berjanji dengan Allah. Ya Allah, kalau aku dapat keluar dari sini, aku akan jaga amal ibadah aku selepas aku keluar dari sini. Tapi bila saya sudah keluar, saya ulang balik kesalahan yang sama. Tetap lupa lah bila Allah bagi nikmat tuh kita masih ingkar dengan perintah Allah macam tu kan. Jadi selepas kali kedua dalam tahanan tuh macam mana pula keadaan? Macam mana perasaan? Sama juga gitu ya. Sama juga. Dalam tuh menyesal bercelaru, mana lagi anak bini di luar. Maksudnya waktu
kali kedua ditangkap nih sudah ada anak istri lah. Dari kali pertama kena tangkap ya, anak istri saya. Oh, Sampai kali kedua. maksudnya kali pertama tuh memang sudah kawin lah, sudah Iya. kawin ada anak istri. Ada anak saya. Mas satu anak saya baru lahir. Baru lahir, Iya. yang pertama kali kena tangkap. Ya. Maksud yang kali kedua kena tangkapnya macam mana pula? Yang kali pertama, Kali kedua, kali kedua nih baru-baru juga. baru-baru aja. Awal tahun nih. Awal tahun nih. Ya. Jadi bukan 3 kali ya, 3 kali. 3 kali. Nah, lepas itu saya sudah kena jamin oleh bini saya tuh. Saya sudah kena jamin. Lepas itu kan mau pergi balai. Mau pergi balai ini urin nih. Urin nih. Kan saya belum bicara naik mahkamah lagi. Jadi urin ini sangkut lagi. Sangkut. Saya buat lagi. Udah keluar buat lagi. Sampailah saya punya case tuh dan double. Oh, jadi dua case Dua sekaligus. case sekaligus jalan. Jadi keadaan yang macam mana membuatkan Tuhan mengambil keputusan untuk tinggalkan benda itu selama-lamanya? Begini Tuan. Saya ada scroll TikTok kan. Scroll TikTok. Jadi ada saya nampak satu ayat nih. Dia bilang, kau pendosa macam manapun, sholatlah. Insya Allah sholat itu akan perbaiki kau. Jadi saya ikut. Masa tuh belum lagi saya aktif sama kamu. Saya ikut. Saya sembahyang, macam biasa sembahyang, macam biasa. Sampailah ada satu masa nih kan, saya ada berhenti sekejap. Saya ini dulu ketagihan saya tuh setiap hari kan. Setiap hari. Jadi ada satu masa ini saya cuti dalam beberapa minggu. Masa tuh saya memang low betul. Jadi saya paksa diri saya bangunkan, saya pergi masjid sembahyang itu berjamaah. Di situ Tuhan, terus saya rasa macam sholat yang saya buat selama ini, saya berisap sholat. Saya buat macam biasa. Saya rasa macam saya perlecehkan sholat saya Tuhan. Saya punya ibadah. Sholat itu kan wajib. Macam saya perlecehkan. Jadi di situ saya macam buat saya menyesal, buat saya sadar. Jadi saya bincang sama bini saya. Bini saya ini tahu. Saya mau berhenti. Saya bilang, mau berhenti. Tidak boleh begini nih. Saya bilang. Dalam makan laknat sini. Saya bilang. Yang membagi support sama saya, pertama istri saya, kedua kawan saya Izat lah yang paling besar dia punya support, dan ketiga adalah kamu. Saya aktifkan diri ikut kamu buat program itu. Di situ alhamdulillah. Jadi itu adalah punca, maksudnya Allah bagi hidayah waktu itu kita rasa bersalah betul, lagi-lagi time kita tengah sholat kita rasa macam kita mempermainkan sholat kita dengan masih mengamalkan benda-benda yang begitu. Jadi oke, apa pengalamannya paling Tuhan rasa paling mungkin sedih dan menyesal yang sangat besar lah dalam sepanjang daripada kita boleh katakan 2017 sampai kepada pengakhir Tuhan di dalam keadaan di dalam keadaan ketagihan. Penyesalan saya itu Tuhan, saya salah bagi contoh kepada adik-adik saya, dan juga saya telah melukai hati istri saya yang banyak bersabar dengan saya. Dia sudah jamin saya sekeluar saya, tapi saya buat lagi. Jamin buat lagi. Satu lagi penyesalan saya adalah dosa-dosa saya sama Tuhan. Dan lagi Tuhan, sekarang saya, kalau boleh saya kongsi lah masalah saya sekarang kan Tuhan. Ada masalah besar sekarang. Banyak masalah besar lah. Ini adalah ujian saya. Adik saya sekarang tengah di penjara Tuhan. Dia kena tuduh Section 39B. Jadi Tuhan, tadi saya jumpa dia Tuhan. Dia kan, saya pergi lawat ya. Terus dia peluk saya Tuhan, bang, aku sembahyang di dalam bang. Aku sembahyang di dalam. Aku tidak buat barang tuh bang, dia bilang. Aku cuman kena tuduh ya, dia bilang. Itulah aku minta sahabat-sahabat semua doakanlah adik saya supaya dibebaskan. Beberapa malam nih kusut pikiran saya, tapi saya sabar. Ini semua saya tahu ujian saya. 39B. 39 lebih. Kalau mengikut hukumnya itu gantung sampai mati. Gantung sampai mati itu. Jadi kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bantuan kepada kita, semoga dia terlepas daripada tuduhan tuh.
Dan semoga itu menjadi titik dia pula mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam Tuan, ini kehidupan kita ni memang sentiasa diuji. Lagi-lagi apabila kita itu melangkah ke arah yang lebih baik. Kadang ujian tu dalam bentuk keluarga, kan? Dalam bentuk isteri, anak, kan? Atau kadang-kadang masyarakat. Masyarakat. Tapi terus kuat. Kita Terus kuat. percaya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan beri kita sesuatu ujian itu yang kita tidak mampu lewati. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya aku tidak akan menguji hamba-Ku di luar kemampuannya. Ya. Jadi di setiap kesusahan itu pasti ada kesenangan. Surah Al-Insyirah kan, di setiap kesusahan itu pasti ada kesenangan. 2 kali Allah ulang dalam Al-Quran. Jadi insyaallah semoga itu dapat meringankan sedikit beban. Dan juga dalam masa ini kebanyakan berdoa, banyakkan berdoa sebab sebenarnya tempat kita bergantung harap ni hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah, Hanya tidak kepada ada lain. Allah. Kita manusia ni kadang-kadang kita mampu dengar. Sebab kita pun tidak ada daya upaya. Jadi daya upaya kita tu la haula wala quwata illa billah. Kan? Hanya kepada Allah yang kita memohon bantuan. Kan? Yang Allah hanya Allah yang mampu bantu kita. Kan? Jadi selain daripada ni Tuan, daripada keadaan yang berlaku hari ini apa semua ni kan, apa satu pengajaran yang sangat besar dalam kehidupan Tuan? Pengajaran saya dan juga pesanan saya lah. Pengajaran hidup saya itulah, kita pendosa macam mana pun sholatlah. Insya Allah sholat itu akan perbaiki diri kita. Dan solat itu adalah hubungan kita dengan Allah kan. Solat itu adalah menunjukkan yang kita tuh hamba. Sesungguhnya hidayah itu adalah milik Allah. Kita berdosa macam mana pun, kalau Allah masih sayang, dia akan bagi hidayah. Sama satu lagi pesan saya sama sahabat-sahabat yang tengah tengok nih, sahabat-sahabat yang di sinilah. Orang tuh pendosa macam mana pun, tolong jangan benci si pendosa, tapi benci dosa dia. Betul. Itu yang kadang-kadang yang paling banyak kita hadapi sekarang nih, manusia itu menilai kan, melihat kita tuh dengan dosa-dosa kita, tapi dia membenci juga diri kita tuh. Kan. Jadi kalau dalam keadaan begitu macam mana? Di mana pendosa ini mau mencari ruang untuk berubah kan? Dia seperti ditekan dengan masyarakat, tanggapan masyarakat, pandangan masyarakat, seperti tidak ada peluang kedua dalam kehidupan. Sedangkan Allah sendiri pun penyayang. Ya kan Allah balik-balik bagi kita peluang. Tapi kadang-kadang segelintir masyarakat kita berpandang sinis, tidak mau bagi kita peluang untuk mencoba untuk kita berubah kan. Jadi bercerita pasal peluang nih Tuan. Macam mana keadaan Tuan waktu Tuan di dalam keadaan ketagihan tu, pandangan masyarakat, penerimaan keluarga, macam mana dalam keadaan penerimaan keluarga? Sebenarnya saya ini jenis keras kepala. Jadi apa dong cakap saya tidak dengar. Jadi lama-lama tuh, lama kelamaan, dorong biarkan. tidak tegur, tidak Tegur apa semua. Kalau macam pandangan masyarakat pun saya tidak ambil kisah sangat. Orang pandang saya serong apa semua, saya ambil kisah. Saya teruskan macam ada satu masa ini saya kena sendirikan oleh beliau, oleh jiran-jiran lah beliau saya sendiri kan. Dia bilang, Allahu Akbar setiap hari pun kalau aku masih buat benda itu, aku tidak akan boleh berubah. Jadi di situ saya terkesan kan, macam tersentuh lah di hati saya. Betul kan nih, tapi saya tidak peduli apa yang orang cakap apa semua, saya tetap buat gitu. Sama ada juga lah yang segelintir kawan, orang tahu saya begini. Jadi jenis jujur, saya enggak macam tapuk-tapuk, tidak tapuk-tapuk, kira mengaibkan diri saya sendiri. Nah, sini begini Jo, kalau macam kau tidak dapat terima saya Jo, dapatlah kamu kawan sama saya Jo. Jadi ada yang dapat terima, ada yang tidak. Yang dapat terima ini adalah kawan-kawan yang macam kamu lah. Kawan yang lama sudah kenal kan, memang tahu gaya sini. Dia ini begini-begini pun dia ini oke Pak, ini kan. Tapi itulah kita tolonglah ubah dia macam sekijar. Dia lah yang banyak membantu saya. Ada satu masa ini saya berhenti kan. Saya tanya ada. Saya mau berhenti sudah tuh.
Jo, boleh kak selepas nih kan saya balik kerja, saya bilang saya stay rumah kau. Asal saya mau beli barang tuh saya stay rumah kau. Boleh Pak Jo, dia bilang. Dia sanggup tidak pergi kerja, Kasih kawan. kasih kawan saya untuk support saya. Itulah pengorbanan seorang kawan. Itu yang kadang-kadang apabila kita punya kawan yang baik nih, dia seperti satu keberuntungan. Sebab ada sahabat-sahabat kita yang tidak punya peluang untuk jumpa orang-orang yang baik, kawan-kawan yang baik, yang dapat kira memberi support, sokongan. Ya. Itu satu keuntungan yang besar lah buat Tuhan. Ada kawan-kawan yang boleh membantu, menyokong. Dan jadi kalau kita bahas balik pasal kehidupan lepas ni kan, apa impian Tuhan? Impian saya Tuhan, saya macam impian saya adalah satu, saya mau membahagiakan istri dan anak saya. Kedua, saya mau ajar adik-adik saya supaya jalankan sholat 5 waktu. Saya taat kepada perintah Allah. Taat kepada perintah Allah. Dekat kepada Allah. Ya, supaya taat kepada Allah. Semua supaya, sebab saya tahu kunci dah kalau kamu elak benda-benda begitu tuh, benda-benda yang orang bilang macam zina, maksiat, itu semua kunci dah adalah taat kepada Allah supaya kau terelak dari benda. Betul. Jadi impian itu untuk membahagiakan anak, istri, memberi contoh, maksudnya ini memberi contoh yang lebih baik kepada keluarga yang masa akan datang lah kan. Dan cita-cita saya Tuhan tiada lain tiada bukan, hari-hari saya berdoa sama Allah supaya dosa-dosa saya yang lalu itu diampunkan. Itulah cita-cita saya yang sekarang inilah saya rasa, supaya dosa-dosa saya yang lalu tuh diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita semua ya. Semua. Jadi sebenarnya satu keberuntungan di mana Allah bagi kita peluang. Allah bagi kita hidayah tuh untuk kita mulakan kehidupan yang baru. Itu sebenarnya satu bentuk kasih sayang Allah. Walaupun jauhnya kita tuh terhanyut dalam kehidupan yang jauh daripada Allah, tapi Allah tetap bagi kita peluang. Aku masih sayang hambaku. Allah bagi kita hidayah. Allah bagi kita dapat duduk dalam majelis ilmu, dapat berkumpul dengan sahabat-sahabat, sama-sama belajar. Ya. Cuma ialah dalam perjalanan ini macam kita cerita tadi memang tetap akan diuji. Kita diuji dari keikhlasan kita diuji dengan keredaan kita terhadap takdir Allah. Macam mana kita mau menghadapi itu. Ya. Sebab hanya dengan pembuktian itu barulah kita nampak sebenarnya tuh keikhlasan kita di mana. Jadi Allah menguji kita melihat sejauh mana hamba aku ini ikhlas dan benar-benar maukan aku. Maukan cinta aku. Jadi Allah uji kita, uji. Jadi apabila kita diuji itu, satu pesan saya itu janganlah terlalu merasa berat. Sebab macam kita cakap tadi, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya aku tidak akan menguji hambaku di luar kemampuan. Dan setiap ada kesusahan pasti ada kesenangan. Disertakan daripada kesusahan itu disertakan dengan kesenangan. Jadi kita yakin kepada Allah. Ya. Kita yakin kepada Allah. Jadi kita yakin Allah juga yang akan menyelesaikan segala masalah kita. Jadi ada masa itu kita renung kehidupan kita, lihat pelbagai nikmat yang Allah bagi dengan kita kan. Daripada kita lahir sampailah hari ini. Ya. Jadi kalau kita merasa berat dalam ujian kita tuh lihatlah nikmat-nikmat Allah yang bagi dengan kita. Hatta nikmat kita dapat bersembang macam ini pun itu nikmat. Itu kita bangun daripada tidur pun kita lihat tangan-tangan kita dapat bergerak, mata kita dapat terbuka, itu nikmat. Ada orang yang Tuhan bangun tidak sudah dapat bangun daripada tidur. Jadi nikmat-nikmat inilah yang kecil ini kita mensyukuri, pelan-pelan kita akan bina diri kita tuh supaya lebih kuat dan lebih reda dengan apa yang Allah akan berikan dengan kita, takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersambung kepada kita punya perbicaraan tadi Tuhan. Jadi untuk capai impian Tuhan tadi, apa usaha-usaha yang Tuhan lakukan? Usaha yang saya lakukan sekarang ini saya kerja macam biasa untuk membahagiakan istri saya, dan juga bagi contoh yang baik kepada adik saya, walaupun adik sini keras kepala aja macam saya bawa sembahyang, saya tunjuk macam
cara sembahyang begini. Habis itu belajar mengaji, ada masa belajar mengaji. Dan yang satu, saya berusaha untuk sembahyang tepat waktu. Sembahyang tepat waktu, dan apabila saya rasa macam terpikir benda yang bukan-bukan tuh, saya terus selawat. Selawat sama istighfar. Itu yang terbaik. Selalu sholat pada awal waktu dan juga istighfar dan selawat. Baik. Itu adalah yang bilang kunci saya lah sekarang, kunci untuk mencapai saya punya impian itu. Dan impian saya tuh itu nanti kita sudah di sana baru kita tahu lah impian kita terwujud atau tidak. Kita yang kita mampu sekarang kita berusaha. Dan kita yakin dengan Perbaiki diri. Allah Dan SWT. yakin dengan Allah. Allah tuh maha pengampun, Maha penyayang lagi. maha penyayang. Maha pengasih. Jadi kalau bercerita mengenai kehidupan, tadi kita sudah bahas mengenai kehidupan lepas, zaman silam, zaman turun naik, berbagai cabaran yang dihadapi. Jadi mungkin ada dalam kehidupan ini satu detik yang paling sedih. Apa detik yang paling sedih yang Tuan lalui? Detik paling sedih itu Tuhan, detik yang paling sedih lah saya rasa. Itulah yang saya rasa yang saya perlecehkan punya ibadah. Itu yang paling sedih dalam. Paling sedih. Jadi itu macam kira buah pukul yang keras lah kan. Ya. Kena kepada kita terus kita macam tersedar. Jadi tuan-tuan, jadi kita telah mendengar kisah sahabat kita. Sahabat kita ni dia melalui kisah-kisah kehidupan yang daripada ketagihan, benda-benda terlarang, dan juga sampailah kepada kehidupan dia sekarang di mana dia 3 kali pernah ditangkap. Lepas tu kalau boleh dikatakan Adi dia pun hampir mengikuti jejak lah kan. Dikatakan itu mungkin kita tidak boleh cakap itu semua salah kita kan. Cuma kita sebagai abang mungkin daripada sisi itulah kita nampak itu tanggungjawab kita sepatutnya memberi contoh yang lebih baik kan. Jadi kita sebagai model adik-beradik kita ni. Maksudnya boleh dikatakan kita ni sebagai contoh kepada adik-beradik kita. Baik. Jadi alhamdulillah kan adik-adik saya diberi kesadaran awal oleh Allah. Alhamdulillah. Itu yang saya sangat-sangat bersyukur. Itu adalah satu ujian dan juga satu hikmah dan juga macam satu nikmat untuk saya. Satu kesyukuran yang besar Allah sedarkan dari awal. Alhamdulillah. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi kadang-kadang apabila kita sudah tidak mampu buat apa-apa tu hanya doa lah yang kita punya kekuatan. Di situlah yang kita dapat segala-galanya tu melalui doa kita, melalui kita punya istighfar, salawat kita kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu mendengar rintihan kita dalam doa-doa kita, dalam tangis kita. Jadi baik, kita setelah mendengar semua jalan cerita kisah ni, jadi kita tanya pada para penonton kita, ada apa-apa soalan yang boleh dikemukakan kepada sahabat kita ni sebelum kita mengakhiri live kita? Biasanya kita akan buka 3 soalan. 3 soalan, sahabat-sahabat bolehlah bertanya. Dan sahabat kita Muhammad Jafar ni akan menjawab soalan kalian. Jadi macam yang kita cerita, dengan banyak bertanya ni maka kita dapat ilmu. Kenapa kita dapat ilmu dengan bertanya? Sebab dia tengah berkongsi pengalaman suka duka kehidupan. Pahit perjeri kehidupan daripada seorang ketagihan benda-benda yang terlarang sehingga ditangkap, sehinggalah dapat berubah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin tuan-tuan kita yang tidak pernah mengalami keadaan itu kan, kita sering tertanya-tanya. Dan apabila kita bertanya ni sebenarnya kita mendapat lebih banyak ilmu kan, yang mereka telah korbankan air mata mereka, kesedihan, kepayahan, jerit payah dalam perjalanan kehidupan orang ni. Tapi kita ni cuma tinggal bertanya dan mendengar kan, dan kita dapat hampir sama daripada pengalaman yang mereka lalui itu. Jadi ini juga menjadi insyaallah jika ada sahabat-sahabat yang mendengar dan menjadi motivasi kepada yang di luar sana. Jadi sahabat-sahabat yang sama-sama dengan kita share live kita tadi itu akan mendapat sama-sama mendapat amal jariah atau pahala jariah lah insyaallah. Jadi 3 soalan pada malam ini sebelum kita tutup
sebelum kita tutup live kita ada 3 soalan. Jadi insyaallah bolehlah tanya daripada sekarang sebelum kita tutup live kita. Soalan. Jadi kita masih lagi bersiaran, kita tanya ada soalan, apa-apa soalan yang sahabat-sahabat boleh bertanya sekarang, insyaallah. Jadi sahabat kita ni akan menjawab soalan-soalan kalian. Jadi ada soalan, kita sebelum kita tutup live kita, mungkin kita akan tutup live kita pada malam ini pada 3.40 malam insyaallah. Pada 9.40 malam, 9.40 malam kita akan tutup live kita. Jadi diharapkan para sahabat-sahabat yang tengah ada dalam live kita ini untuk tanya soalan, untuk meriahkan, rancakkan kita punya live ini dengan bertanya soalan, dan juga semoga soalan-soalan yang kalian tanya itu dapat menjadi inspirasi, dapat menjadi pedoman, dapat jadi pengajaran, dapat jadi satu ilmu kepada kita yang mendengar, insyaallah. Okey, kita ada soalan. Sahabat kita ni bertanya, apa perubahan yang saudara rasakan selepas berhijrah? Perubahannya sangat-sangatlah dahsyat, dan nikmat dari segi kehidupan, nikmat dari segi beribadah, dan kerinduan kepada Rasulullah SAW pun semakin kuat, dan bahagia pun dari segi kehidupan semakin bahagia, berbeza dari dulu. Kalau dulu orang bilang ais pagi makan petang. Kalau sekarang alhamdulillah orang bilang dari segi keuangan pun maintain, Makin baik. pergaduhan dari segi rumah tangga pun kurang. Banyaklah perubahan dah selepas hijrah nih. Istri pun start sudah ikut sholat. Kalau dulu saya pernah tanya bini saya, kenapa dulu saya bawa ke sholat kau tak mau? Macam tak betul lah dia bilang. Macam tak betul. Dia tahu benda itu salah kan. Jadi sekarang alhamdulillah istri pun semakin sayang lah, dia katakan, semakin sayang, semakin bahagia. Dan juga hijrah bersama kawan-kawan pun semakin seronok. Banyaklah kelebihan selepas hijrah nih dan sebelum hijrah. Banyak kelebihannya, banyak manfaatnya, dan terasa dari segi mental pun makin bersih. Tidak sudah macam hari-hari stres, hari-hari marah, emosi tidak stabil. Dari segi sabar pun alhamdulillah banyak manfaatnya sebenarnya. Kalau saya bagaimana? Kalau saya boleh tunjukkan, tidak boleh ditunjukkan dengan kata-kata saya, Pak. Oh, tidak boleh diucap dengan kata-kata. Dia punya nikmat selepas hijrah. Dia punya perbezaan. Baik, jadi soalan tadi Tuan Jafar sudah menjawab soalan tadi, nikmat-nikmat yang dirasakan selepas berhijrah, berbagai benda-benda positif yang berlaku daripada rumah tangga, keuangan dan sebagainya. Jadi ada soalan-soalan yang lain sebelum kita tutup live kita. Sebentar lagi insyaallah kita ada 6 minit lagi bersiaran sebelum kita tutup live kita malam ini. Jadi 2 soalan lagi untuk sahabat kita jawab. Jadi insyaallah semoga soalan-soalan yang dikemukakan itu menjadi asbab kebaikan, pengajaran kepada kita. Jadi 2 soalan lagi. Ambillah masa ini untuk bertanyakan soalan yang baik. Semoga kita semua mendapat pengajaran dan kebaikan lah. Jadi sahabat kita pesan di sini, alhamdulillah terbaik. Semoga terus istiqomah dalam kebaikan. Insyaallah. Amin amin insyaallah. Terima kasih, mendoakan semoga doa-doa dia berpulangan kepada pemiliknya berlipat kali ganda. Amin. Jadi sahabat-sahabat yang lain yang tengah melihat live ini, ada soalan? Bolehlah kemukakan soalan kepada sahabat kita ni sebelum kita tutup live kita. Sebentar lagi kita akan tutup live kita. Sebentar lagi kita akan tutup live, insyaallah. Jadi mohon sahabat-sahabat yang baru masuk nih, ini adalah perkongsian kisah penghijrahan
sahabat kita daripada seorang yang ketagihan barang-barang terlarang, sehingga hari ini berada bersama dengan kita, sudah berkopiah. Ya. Alhamdulillah hidayah Allah berikan kepada beliau itu satu hadiah yang sangat-sangat indah, sangat-sangat besar dan sangat-sangat bernilai. Itu hadiah hidayah. Jadi Assalamualaikum. Boleh bagi kata-kata untuk anak-anak muda yang sekarang sedang berhijrah. Untuk anak-anak muda yang sedang berhijrah. Untuk anak-anak muda yang sedang berhijrah maupun berhijrah, teruskan istiqomah. Kalau belum dapat sholat awal waktu, usahakan sholawat Jibril, dan teruslah cari kawan-kawan yang boleh membimbing kita ke arah kebaikan. Elakkanlah berkawan dengan orang-orang yang boleh merusakkan kita, dan selalu hadiri majelis ilmu agama, ceramah-ceramah agama. Itu jalan. Ya. Baik. Jadi sahabat, kita sudah menjawab soalan ini dengan kata-kata nasihat untuk anak-anak muda sekarang. Jadi satu soalan terakhir malam ini, pastikan soalan yang killer question, insyaallah. Sebelum kita tutup live kita, jadi kita menanti satu soalan lagi daripada sahabat-sahabat yang menonton live kita. Jadi mohon sahabat-sahabat yang melihat itu untuk bertanya lagi soalan sebelum kita tutup live kita. Dan kita akan berhenti bersiaran pada 9.40 malam jika tidak ada apa-apa soalan lain, insyaallah. Jadi sahabat-sahabat yang baru menonton, silalah bertanya soalan. Ya, mari masuk. Silalah bertanya satu soalan yang terakhir sebelum kita tutup live kita pada malam ini. Sembang-sembang santai. Jadi jika tidak ada apa-apa, sudah sebentar lagi dalam masa 2 menit setengah, insyaallah kita akan tutup live kita. Jadi kita menanti untuk soalan yang terakhir, yang killer question kita pada malam ini. Kita tengok siapa yang kena. Jadi insyaallah sahabat-sahabat yang menonton, bolehlah kalau tengah berfikir, ambillah masa kalian untuk berfikir soalan sebelum kita tutup live kita pada malam ini, insyaallah. Jadi alhamdulillah kita ucapkan ribuan kesyukuran kehadirat Allah, di mana Allah bagi kita peluang dapat kita berkongsi pengalaman, cerita, suka duka kehidupan. Jadi kalau kita nampak daripada sudut sebenarnya kehidupan yang dikatakan kehidupan bad boy ataupun kehidupan budak-budak nakal yang menjadi tren sekarang itu sebenarnya hanya merugikan kita, merugikan diri dan merugikan akhirat kita. Sebenarnya itulah, bila kita lihat tren kita sekarang ni, kehidupan ni, kita lebih ke arah bad boy. Bad boy itu menjadi tren, hisap barang ni, orang bilang hisap barang yang terlarang ini menjadi satu tren, berluasa dia kalangan masyarakat, terutama para pelajar. Lepas tu zina pun kalau kita tengok sekarang ni, di mana zaman ini zina itu seperti dihalalkan. Kan? Mana-mana saja kita lihat ada saja benda-benda ini berlaku di sekeliling kita. Jadi bila kita tengok sebenarnya itu hanya merosakkan diri kita. Kan? Dengan kita melakukan perbuatan dosa ni, Allah malah makin murka dengan kita, kan? Diturunkan bala dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita tengah merosakkan diri kita. Sebab itu ayat daripada zikir Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan? Sungguhnya maha suci engkau ya Allah, sungguhnya tidak Tuhan melainkan engkau, maha suci engkau ya Allah, sungguhnya kami tergolong daripada golongan yang menzalimi diri kami sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat ayat itu, sebenarnya kalau kita tengok apa perbuatan kita ni, memang kita akan dipertanggungjawabkan dengan setiap perbuatan kita. Jadi apabila kita buat perbuatan yang buruk, kita telah menzalimi diri kita, sebab kita akan mendapat balasannya. Kan? Kita pergi mencuri, mungkin terlepas di dunia, tapi kita akan dapat balasannya di akhirat. Ya. Di mana keadilan yang sebenar-benar adil di sana. Hakim yang sebenar-benar adil. Sebenar-benar hakim. Jadi kita lihat mungkin tidak ada lagi soalan daripada sahabat-sahabat.
Jadi insyaallah kalau begitu tanpa membuang masa, oke, ada satu soalan yang terakhir. Apa tindakan saudara untuk memastikan diri dan keluarga terhindar dari perkara mungkar? Mungkar mungkar. Ya. Apa tindakan untuk memastikan diri dan keluarga itu terhindar daripada perkara mungkar? Tindakan Ya mungkin kata maksud daripada persoalan ini, apa yang perlu Tuan buat supaya memastikan keluarga kita, diri sendiri tidak terjebak dalam perkara-perkara yang kurang baik? macam yang saya cakap tadi lah. Teruskan istiqomah. Saya ada juga macam diri saya sendiri, ada juga macam terpikir bila kadang-kadang stres terdatangkan, setan tuh menghasut terus menghasut. Macam mau ambil barang itu balik, tapi saya istighfar, astagfirullahaladzim. Benda itu akan hilang sendirinya. Benda tuh sebenarnya ini, kalau kawan-kawan yang baru mau berhenti lah kan, atau ada kawan-kawan yang baru mau berhenti, ya sebenarnya nafsu dia tuh 15 menit saja. 15 menit. Bila aku terpikir barang tuh 15 menit tuh macam mau betul. Coba istighfar selama 15 menit. Istighfar. Pasti buat benda yang boleh melupakan. Macam sholat hajat kah, sholat sunat kah, Sholat taubat sholat taubat kah. Itulah dia punya kunci-kunci itu. Dan persiapan untuk menghilangkan tuh hanyalah itu ialah istiqomah. Kalau saya lah istiqomah. Istiqomah itu jawabannya lah. Ya. Jawaban kepada semua persoalan. Ya. Baik, alhamdulillah, maka kita sudah sampai di penghujung rancangan kita pada malam ini. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat kita Tuan Jaafar, di mana beliau telah berkongsi kisah suka duka kehidupan. Sebenarnya tuan-tuan, bukan senang tahu untuk kita berkongsi pengalaman kehidupan kita yang lampau di depan media, terutama di dalam live, dan sebab itu melibatkan aib kita. Tapi oleh kerana beliau merasa ini adalah satu keperluan untuk masyarakat sekarang untuk berkongsi pengalaman kehidupan, untuk menjadi inspirasi, menjadi motivasi, menjadi pengajaran. Jadi beliau tampil ke hadapan dan menceritakan kisah dia itu supaya orang lain yang di luar sana yang melihat itu dapat mengambil motivasi dan menghindari benda ini daripada terjadi. Kerana apa yang kita dapatkan daripada benda ini hanyalah kerosakan. Kerosakan diri kita, masyarakat dan juga keluarga kita. Jadi sayangilah diri kalian, sayangilah masyarakat, dan sayangilah keluarga anda. Jadi satu kesilapan yang kita lakukan dalam hidup kita kadang-kadang boleh menyebabkan hidup kita tu menjadi sangat-sangat teruk. Jadi semoga ini menjadi inspirasi, dan insyaAllah kita akan bersiaran lagi esok. Dengan sahabat-sahabat yang lain pula. Jadi pastikan besok insyaAllah bersama dengan kami dalam sembang-sembang santai. Kita tidak pasti jam, antara jam 9 ataupun jam 10 malam insyaAllah. Dan kita akan cari lagi seorang sahabat mana yang mampu tampil ke hadapan dan menjadi pengajaran kepada hidup kita tu. Jadi sepatah dua kata terakhir Tuan sebelum kita tutup. Kata dua kata. Ini untuk yang mau berhijrah lah, pesan. Kalau tidak tahu mau start dari mana, mau mula dari mana, mulakan dengan sholawat dan sholat. Tidak tepat waktu pun tidak apa, sholat. Tidak full pun tidak apa, sholat. Coba, sholat ini mesti dipaksa. Insya Allah, sholat itu yang perbaiki diri kita sendiri. Dan pesanan saya yang belum terjebak dengan benda nih, janganlah coba sesekali untuk mencoba nih barang ini, sebab itulah macam yang Tuhan cakap tadi, merusakkan diri, merusakkan keluarga, merusakkan mental, dan ada segelintir tuh boleh gila. Banyakan yang nampak gila lah. Jadi Tuhan hampir-hampir gila. Hampir-hampir gila juga lah, sebab orang bilang asal jalan malam kan bawa motor gini, saya macam nampak kereta mau keluar simpang lah, udah saya tidak, jadi terkejut sendiri gini ya, gila lah tuh. Nampak macam ada bayangan-bayangan halusinasi. Baik Tuan, jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak sudi untuk datang dalam sembang santai bersama kami insyaAllah. Jadi kita tutup
akhir kalam daripada kami kan. Akhir kalam daripada kami pada malam ini kan. Jadi siapa-siapa yang ada di luar sana yang masih terjebak dengan benda-benda ini, sayangilah diri kamu, sayangi keluarga kamu, lihat wajah ibu kamu, lihat wajah anak istri kamu. Apa yang kamu dapat sebenarnya daripada benda itu? Jadi tinggalkanlah. Jadi itu adalah kebaikan buat kita, keluarga kita dan seluruh masyarakat. Insyaallah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.